Mm-mm. Nah, sisa 400.000 itu dibagi rata. Dibagi rata jadi 200 ribuan. Berarti masing-masing sekutu dapat berapa? Amirnya dapat berapa? Antok dapat berapa? Totalnya. Oke. Ya udah, itu terus cara mencatatnya sama kayak tadi ya. Ikhtisar laba rugi pada modal Amir sama modal Anto. Amirnya 6.400.000, Antoknya 5.600.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham enggak? Oke, belum ada yang ditanyakan ya. Terus saya lanjutkan kalau gitu. Sekarang kita bahas tentang pembubaran dan likuidasi persekutuan. Nah, di sini ini yang mulai agak sedikit susah, tapi tidak susah-susah banget kok. Pokoknya intinya tahu kalau misalnya ada perubahan kondisi dalam suatu persekutuan, berarti itu harus ditaksir dulu ikhtisarnya kan. Harus ditaksir dulu aktivanya. Nilainya itu diukur dulu, baru dibikin jurnalnya sama neraca yang baru. Habis itu baru ditambahkan kalau misalnya ada yang baru apa penambahannya kayak gitu. Nah, ini prosedur penambahan anggota sekutu, membeli hak dari salah seorang atau lebih anggota sekutu lama. Jadi modal perusahaan tidak berubah. Jadi misalnya kan tadi ada 3 orang, misalnya siapa tadi? Ali, Budi, sama Cici. Nah, kan masing-masing anggapannya ada 2, 3 banding 5 ya. Nah, terus mau ada siapa? Dedi, misalnya Dedi masuk. Nah, Dedi ini masuknya dia nggak nambah sendiri, tapi membeli bagian dari sekutu yang sudah ada. Misalnya punya Cici kan tadi 5 ya porsinya. Nah, dibeli sama Dedi 2. Nah, makanya jadi di situ proporsinya 2, 3, 3, 2. Seperti itu. Jadi modalnya nggak berubah, tetap dia hanya beli kepemilikan yang dari sekutu yang sudah ada. Nah, terus yang kedua, ini dia menyetorkan aktiva pada persekutuan. Ya, jadi dia nambah sendiri. Nggak beli yang sudah ada, tapi nambah sendiri. Makanya mengakibatkan adanya perubahan jumlah aktiva dan modal perusahaan. Itu jenisnya ya, ada 2. Terus habis itu, nah, ini penilaian kembali. Bisa dilihat di halaman 6.26 sampai 6.29. Di situ contohnya ada persekutuan Ayuba. Ini cara menilai aktiva kembali. Jadi ini kan ada neracanya. Kasnya segitu, pokoknya bisa dilihat ya neraca yang di atas di halaman 6.27. Nah, sebelum Cantik diterima sebagai anggota sekutu baru, mereka sepakat untuk mengadakan penilaian kembali terhadap aktiva persediaan tanah dan gedung. Jadi itu yang dinilai kembali itu. Kan awalnya persediaan 3.500.000. Terus dinilai kembali ternyata tinggal 3.400.000. Berarti berkurang apa bertambah nilainya? Kalau jadi 3.400.000. Oke, berkurang. Berkurang 100.000 ya. Terus yang kedua, tanah. Tanah kan awalnya 1.500.000, terus jadi 2.500.000, berarti bertambah 1 juta. Nah, habis itu gedung juga bertambah dari 5.600.000 jadi 6 juta, berarti bertambah 400. Nah, itu
di total kan kalau yang laba-laba kan 1 juta sama 400, berarti 1.400.000, tapi ada rugi di persediaan 100.000. Nah, berarti labanya setelah penilaian kembali itu ada 1.300.000. Nah, di situ pembagian labanya ini kan ada laba. Nah, perjanjiannya kalau ada laba rugi itu masing-masing 50% ya, berarti kan dibagi sama rata. Makanya di sini Ayu dapat berapa? Ayu sama Bagus kalau dibagi sama rata berarti dapat berapa masing-masing dari laba itu? Ya. Jadi masing-masing dapat 650.000. Nah, terus nyatetnya. Nah, yang dicatat di jurnal ini itu hanya selisihnya aja ya. Jadi tanah tadi kan bertambah 1 juta, ya berarti tanah dikredit 1 juta, terus bangunan bertambah 400.000, bangunan didebet 400.000, terus persediaannya kan karena berkurang, berarti dia dicatat di kredit sebesar 100.000, sama masing-masing modal Ayu sama modal Bagus sebesar 650.000. Nah, habis itu baru dibikin neraca yang baru. Nah, neraca di sini yang ditulis ya nilai yang baru setelah penilaian kembali tadi di halaman 6.28. Di situ modal Ayu sama modal Bagus juga bertambah kan karena dia dapat laba tadi. Nah, ini jadi jumlah di neracanya juga berubah. Sampai sini paham nggak? Jadi yang dicatat di jurnal tadi, jurnal umum itu hanya selisihnya aja, hanya laba atau ruginya aja. Terus habis itu baru yang sama-sama labanya ya, baru di neraca itu ditulis yang nilai yang sekarang berapa, nilai yang baru. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Halo, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Nah, habis itu ada Cantik masuk kan tadi. Si Cantik ini dia menyetor aktiva sebesar 2.500.000. Nah, 2.500.000 itu terdiri dari uang tunai sama barang dagangan. Cara mencatatnya tahu kan? Kas 1.500.000, persediaan 1 juta di debit, terus modal Cantiknya 2.500.000 di kredit. Nah, habis dicatat tadi ketika si Cantik menyetorkan modal, nah habis itu neracanya dibikin baru lagi. Karena dia menyetor kas sama persediaan, berarti yang berubah kas sama persediaan sama modal. Kasnya bertambah, persediaan bertambah, sama ada yang namanya modal Cantik. Itu di neraca yang baru. Paham? Mbak Eka tapi bisa dengerin sambil ngikutin ya Mbak ya. Nanti bisa dilihat lagi modulnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Gimana? Pokoknya alurnya sama kok semua. Apapun kejadiannya, misalnya pergantian sekutu, atau sekutu mundur, atau ada yang sekutu meninggal, itu pokok intinya aktivanya harus ditaksir kembali. Terus selisih taksirannya tadi dicatat di jurnal, terus dibikin neraca yang baru. Andai kata ada modal yang masuk lagi, ya dicatat modal yang masuk tadi. Habis itu bikin neraca yang baru lagi. Pokoknya intinya cuma seperti itu. Nggak susah kok ini. Kenapa? Bikin perusahaan tambah. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan ya.